Bismillahirrohmanirrohim. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, semoga dimanapun sahabat berada senantiasa dilindungi Allah Ta'ala. Mengenal pribadi agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa ditujukan atas Rasulullah, keluarga, dan para sahabat beliau. Umat Nabi Muhammad tentu harus mengenal lebih dekat dengan nabinya tersebut. Kitab As Syama'il Al-Muhammadiyah merupakan karya Imam At-Tirmizi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah. Sungguh, Rasulullah bukan sembarang makhluk yang layak diikuti dan diteladani. Beliau memiliki kepribadian agung yang memiliki banyak keistimewaan. Di balik sifat fisik dan perilaku beliau terdapat banyak sekali hikmah dan pelajaran berharga yang mengundang cinta. Sementara, bagaimana mungkin tumbuh kecintaan yang besar yang kita tidak mengenal beliau dengan baik? Mari kita bandingkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan para sahabat. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, yang ketika itu masih musyrik, pernah berunding dengan Nabi pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Ia melihat pengagungan para sahabat terhadap beliau, dan tatkala ia kembali kepada kaum Quraisy ia berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, demi Allah, aku telah diutus kepada para raja, aku telah diutus kepada Kaisar Heraklius Kisra dan Najasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh para sahabatnya, anak buahnya, sebagaimana pengagungan sahabat Muhammad kepada Muhammad. Demi Allah, tidaklah ia membuang dahaknya kecuali jatuh di telapak tangan salah seorang dari para sahabatnya, kemudian orang tersebut mengusapnya ke wajahnya dan kulit tubuhnya. Jika ia memerintahkan mereka maka mereka segera melaksanakannya. Jika dia berwudu maka mereka hampir saja saling berkelahi demi memperebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara maka mereka pun merendahkan suara mereka dan mereka tidak mampu mempertajam melamakan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731, 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mengenal Rasulullah secara lebih dekat agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah bersabda, 3 perkara jika terdapat pada diri seseorang maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, yaitu jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 16, 21, dan Muslim nomor 43. Di sisi lain, saudara juga bisa berintrospeksi, jangan-jangan belum mendudukkan Rasulullah sebagai manusia yang paling dicintainya, padahal superioritas cinta kepada beliau merupakan tanda benarnya iman. Rasulullah bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga saya yang lebih ia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 16. Hadis ini dikuatkan oleh firman Allah, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Al-Ahzab 6:07-07. Ibnul Qayyim berkomentar, ini adalah dalil bahwa barang siapa yang tidak menjadikan Rasulullah lebih utama daripada dirinya sendiri maka dia bukan termasuk orang-orang yang beriman. Badai Tafsir 422. Semoga video ini menjadi jembatan yang semakin mendekatkan kita dengan beliau. Bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat karena beliau bersabda,
seseorang itu bersama dengan yang siapa yang dicintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3688. Periwayat hadis tersebut, yaitu sahabat Anas bin Malik, pernah mengatakan, "Kalau begitu aku mencintai Nabi Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Semoga kita bisa bersua, dekat, atau bahkan bertetangga dengan Rasulullah di surga." Sholawat dan salam semoga senantiasa ditujukan atas beliau, keluarga, dan para sahabat. Bagaimana fisik Rasulullah? Ini adalah sedikit yang kita peroleh yang bersumber dari hadis. 1. Abu Raja Qutaibah bin Said memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abil Abdirrahman, dari Anas bin Malik, ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah itu perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan. Rambutnya ikal tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Allah mengutusnya sebagai Rasul pada usia 40. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Allah mewafatkannya pada usia 60 tahunan. Pada kepala dan jenggotnya tidak terdapat sampai 20 helai rambut berwarna putih uban. 2. Humaid bin Masadah al-Basri bercerita kepada kami, Abdul Wahab As-Sakafi meriwayatkan dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah memiliki postur sedang, tidak tinggi ataupun pendek, dan bagus. Rambut beliau tidak keriting juga tidak warna kulitnya kecoklatan. Dan jika berjalan dengan tegak. Muhammad bin Bashar yakni Al-Abdi bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, ia berkata, aku mendengar Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang, berambut lebat sampai cuping telinga dan beliau memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. 4. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami. Waki bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang tertata rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah. Rambutnya mencapai kedua bahunya. Kedua bahunya bidang. Beliau bukan orang yang berperawakan pendek ataupun terlalu tinggi. Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami, Abu Nuaim bercerita kepada kami, Al-Masuti bercerita kepada kami, dari Utsman bin Muslim bin Hurmus, dari Nafi bin Jubair bin Mutim, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Kepala beliau besar dan tulang-tulang sendinya juga besar. Bulu-bulu dadanya halus tumbuh membujur dari dada sampai ke perut. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. Abi Halimah bercerita kepada kami, adapun maknanya sama, mereka berkata, Isa bin Yunus telah bercerita kepada kami, dari Umar bin Abdillah, Maula Gufrah, ia berkata, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku, dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Ali pernah menyifati Rasulullah dengan mengatakan, Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambut beliau tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Mata beliau hitam pekat dan bulu matanya lentik. Kuat tulang bahu dan pundaknya. Tidak berbulu di sekujur tubuh, tetapi memiliki bulu halus dari dada sampai ke perut.
Telapak tangan dan kakinya tebal. Jika berjalan, beliau berjalan dengan penuh kekuatan seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Jika beliau berpaling maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya, paling benar ucapannya, paling lembut perangainya, dan paling mulia pergaulannya. Siapapun yang melihatnya, pasti akan menaruh hormat kepadanya, dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengannya pasti akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya, pasti akan mengatakan, "Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya." 8. Sufyan bin Waki bercerita kepada kami, ia berkata, Jumai bin Umar bin Abdirrahman Al-Jali mendiktekan kepada kami dari kitabnya. Ia berkata, seseorang dari Bani Tamim bercerita kepadaku, dari putra Abu Halah, suami Khadijah yang memiliki kunyah Abu Abdillah, dari putra Abu Halah, dari Al-Hasan bin Ali, ia berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku, Hindun bin Abi Halah yang sangat pandai menggambarkan sesuatu tentang karakteristik fisik Rasulullah. Aku menginginkan agar ia menggambarkan sifat-sifat beliau untuk aku jadikan pegangan. Hindun menjawab, Rasulullah itu sangat berwibawa dan sangat dihormati. Wajahnya bersinar seperti purnama, lebih tinggi dari orang-orang pendek dan lebih pendek dari orang-orang jangkung. Kepalanya besar, rambutnya agak ikal, dan dibelah-belah tengah. Jika tidak dibelah, maka rambutnya tidak melebihi cuping kedua telinganya apabila beliau menggeraikannya. Kulit wajahnya putih kemerahan, dahinya lebar. Kedua alisnya panjang dan lebat, tetapi tidak bertemu. Di antara kedua alisnya, ada pembuluh darah yang akan tampak jelas ketika beliau marah. Hidungnya panjang dan melengkung bagian tengahnya. Hidungnya bercahaya, jenggotnya banyak dan tebal, pipinya datar, mulutnya lebar, giginya berjarak, bulu dadanya halus. Lehernya seperti batang perak murni yang indah. Tubuhnya proporsional, gemuk ideal. Perut dan dadanya rata. Bahunya lebar. Tulang-tulang sendinya besar. Dadanya bidang. Bagian tubuhnya yang tidak tertutup pakaian bersinar terang. Ada bulu halus membujur segaris dari dada ke pusarnya. Di luar itu, dada dan perutnya tidak berbulu sama sekali. Lengan, bahu dan pundaknya berbulu. Lengannya panjang dan telapak tangannya lebar. Tangan dan kakinya tebal dan kekar. Jari jemarinya panjang. Telapak kakinya bagian tengahnya melengkung, tidak menempel tanah ketika berjalan. Punggung kakinya rata sehingga apabila disiram air langsung hilang tidak menggenang. Apabila berjalan, mengangkat kakinya dengan kuat dan condong ke depan. Cara berjalannya tenang, langkahnya lebar. Jika berjalan, cepat seperti menuruni lereng. Jika menoleh maka seluruh badannya ikut menoleh. Matanya selalu menunduk, lebih sering memandang ke arah bumi, menunduk daripada mendongak ke langit. Selalu memandang dengan penuh perhatian. Ketika berjalan, beliau berada di belakang para sahabatnya. Dan beliau yang memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau temui. Abu Musa Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Simak bin Harb, ia berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah adalah sosok yang dalilul fami, asyikalul, aini dan manhusul akibi. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apa yang dimaksud dalilul fami? La menjawab, lebar mulutnya. Aku bertanya, apa yang dimaksud asyikalul? Ain la menjawab, panjang belahan matanya. Aku bertanya, apa yang dimaksud manhusul akibi? La menjawab, sedikit daging tumitnya. 10. Hanat bin Asari bercerita kepada kami,
Absar bin Al-Qasim bercerita kepada kami, dari Asy'ats, yakni Ibnu Siwar, dari Abu Ishaq, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku melihat Rasulullah di bawah sinar rembulan ketika beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Aku melihat beliau dan melihat bulan tersebut, maka menurutku beliau lebih indah daripada rembulan. 11 Sufyan bin Waki bercerita kepada kami, Humaid bin Abdirrahman Ar-Ruwasi bercerita kepada kami, dari Suhair, dari Abu Ishaq, ia berkata, seseorang bertanya kepada Al-Bara, apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Al-Bara menjawab, tidak, tetapi wajah beliau seperti rembulan bulat. 12. Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman bin Salim bercerita kepada kami, Anadar bin Shumail bercerita kepada kami, dari Solih bin Abil Ahdar, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah itu putih seolah-olah dibentuk dari perak. Rambut beliau agak berombak. 13. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Alaits bin Sa'ad memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi, maka aku melihat, Musa adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan dia adalah lelaki dari kaum Syanuah. Aku juga melihat Isa bin Maryam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Aku juga melihat Ibrahim, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah sahabat kalian, yaitu diri beliau sendiri. Aku juga melihat Jibril, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihya. 14. Sufyan bin Waki dan Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, maknanya adalah sama, keduanya berkata, Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami, dari Said Al-Hariri, ia berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata, aku pernah melihat Nabi, dan tidak ada lagi orang yang tinggal masih hidup yang pernah melihat beliau selain diriku. Aku berkata, gambarkanlah kepadaku. Abu Tufail berkata, kulitnya putih, wajahnya berseri-seri dan perawakannya sedang, tidak gemuk dan tidak kurus, tidak tinggi dan tidak pendek. 15. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Ibrahim bin Al-Munziri Al-Hazami memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Sabit As-Suhri memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim, putra saudaraku, Musa bin Uqbah bercerita kepadaku, dari Musa bin Uqbah, dari Quraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ada celah di antara gigi-gigi seri Rasulullah. Jika beliau sedang berbicara, seolah-olah ada cahaya yang memancar dari gigi-gigi seri beliau. Bab tanda-tanda kenabian. 16. Abu Raja Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, ia berkata, Hatim bin Ismail memberitakan kepada kami, dari Al-Jadu bin Abdurrahman, ia berkata, aku mendengar As-Said bin Yazid berkata, bibiku pernah menghadap kepada Rasulullah bersamaku. Bibiku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini sedang sakit. Lalu aku melihat beliau mengusap kepalaku dan mendoakanku semoga mendapatkan berkah. Setelah itu beliau berwudu. Lalu aku meminum dari sisa air wudunya. Kemudian aku berdiri di belakang beliau, maka aku melihat ada sebuah khatam tanda kenabian di antara kedua belikat beliau seperti telur burung merpati. 17. Said bin Yakub Etalkani bercerita kepada kami, ia berkata, Ayub bin Jabir memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku pernah melihat tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak Rasulullah. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung merpati. 18. Abu Musab Al-Madini bercerita kepada kami, ia berkata, neneknya, Rumaitsah, ia berkata,
Aku pernah mendengar Rasulullah, seandainya saja aku mau mencium tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak beliau, tentu dapat aku lakukan karena dekatnya jarak beliau denganku, bersabda kepada Sa'ad bin Mu'az pada hari kematiannya. Arsy Ar-Rahman bergoncang karena kematiannya. 19. Ahmad bin Abdah Adabi, Ali bin Hujr dan banyak lagi lainnya berkata, Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami, dari Umar bin Abdullah, Maula Gufrah, ia berkata, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku, dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib, ia berkata, apabila Ali menceritakan sifat Rasulullah maka ia akan bercerita panjang lebar. Dan ia akan berkata, di antara kedua pundaknya terdapat khatam tanda kenabian, yaitu khatam tanda para nabi. 20. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abu Ashim memberitahukan kepada kami, Usrah bin Sabit memberitahukan kepada kami, ia berkata, Alba bin Ahmar bercerita kepadaku, ia berkata, Abu Zaid Amru bin Ahtab al-Ansari bercerita kepadaku, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah dan usaplah punggungku. Maka aku mengusap punggung beliau, seketika jari jemariku menyentuh tanda kenabian. Ilba bertanya, seperti apa tanda kenabian itu? Abu Zaid menjawab, gumpalan rambut. Abu Amr al-Husain bin Harits al-Khuzai bercerita kepada kami, Ali bin Husain bin Waqid memberitahukan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, Abdullah bin Buraidah bercerita kepadaku, ia berkata, aku mendengar Abu Buraidah berkata, ketika Rasulullah baru tiba di Madinah, Salman Al-Farisi mendatangi beliau dengan membawa baki berisi kurma seraya meletakkannya di hadapan beliau. Rasulullah bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah sedekah untuk engkau dan sahabat Anda. Maka beliau menjawab, bawalah kurmamu ini. Sungguh kami tidak boleh menerima sedekah. Salman pun membawanya. Keesokan harinya, ia kembali datang dengan membawa kurma yang sama seraya meletakkannya di hadapan beliau. Beliau pun kembali bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah hadiah untuk Anda. Maka beliau berkata pada para sahabat beliau, hidangkanlah untuk dimakan. Kemudian Salman melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah, maka ia pun beriman kepada beliau. Setelah itu, Rasulullah membeli sebidang tanah dari seorang Yahudi dengan harga sekian dirham untuk ditanami dengan pohon kurma. Di tanah itulah Salman bekerja sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri. Seluruh pohon itu ditanam sendiri oleh Rasulullah, kecuali satu batang pohon yang ditanam oleh Umar. Maka kurma-kurma itu berbuah pada tahun itu juga, kecuali satu batang pohon yang ditanam Umar. Rasulullah bertanya, ada apa dengan sebatang pohon ini? Umar menjawab, wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya. Seketika, beliau segera mencabut pohon itu lalu menanamnya kembali. Maka pohon itu pun berbuah pada tahun itu juga. 2. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Bisir bin Al-Wadah memberitahukan kepada kami, Abu Ukail Adauraki memberitahukan kepada kami, dari Abu Nadrah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Said Al-Khusri perihal khatam tanda kenabian Rasulullah. Ia menjawab, khatam itu ada di punggung Rasulullah, yaitu daging yang menyembul. Asteris 23. Ahmad bin Mikdam Abul Asyad Al-Ajli Al-Basri bercerita kepada kami, Hamad bin Zaid memberitahukan kepada kami, dari Ashim Al-Ahwal, dari Abdullah bin Asar Jasi, ia berkata, aku datang menghadap Rasulullah ketika beliau sedang berada di antara para sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakang beliau. Rupanya beliau mengerti apa yang kuinginkan, maka beliau melepaskan selendang dari punggungnya,
maka terlihat olehku tempat khatam kenabian yang berada di antara kedua pundaknya sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tahi lalat, seperti jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah lalu kukatakan, "Wahai Rasulullah, semoga Allah melimpahkan ampunannya kepada Anda." Beliau pun menjawab, "Bagimu juga." Maka orang-orang pun berkata, "Apakah Rasulullah memohonkan ampunan untukmu?" Aku menjawab, "Ya, dan juga untuk kalian." Kemudian ia membaca ayat, "Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan." Bab rambut Rasulullah 24. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Ismail bin Ibrahim memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, rambut Rasulullah mencapai pertengahan kedua telinganya. 25. Hanat bin Asari bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Abi Azanat bercerita kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah dari satu wadah air. Beliau memiliki rambut yang panjangnya tidak sampai di pundak dan tidak sampai di bagian bawah daun telinga. 26. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Abu Qatan memberitahukan kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, Rasulullah adalah seorang yang berpostur sedang, kedua pundaknya bidang, sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya. Muhammad bin Basar bercerita kepada kami, Wahbay bin Jarir bin Hazm memberitahukan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, dari Qatadah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah rambut Rasulullah? Lah menjawab, rambut Rasulullah tidak terlalu keriting, tidak pula lurus kaku, rambutnya mencapai kedua daun telinganya. 28. Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Maki bercerita kepada kami, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ummu Hani binti Abu Talib, ia berkata, Rasulullah tiba di Mekah pada Fatu Mekah sedangkan rambutnya dijalin menjadi 4. 29. Suwaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak bercerita kepada kami, dari Mamar, dari Sabit, dari Anas, bahwasanya rambut Rasulullah mencapai pertengahan kedua telinganya. 30. Suwaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak bercerita kepada kami, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah beliau tergerai. Saat itu, orang-orang musyrik merapikan rambut mereka. Sementara ahlul kitab selalu membiarkan rambut mereka tergerai. Rasulullah lebih suka meniru perilaku ahlul kitab selama belum ada ketentuan dari Allah. Kemudian Rasulullah selalu merapikan rambut beliau. 31. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim bin Nafi al-Maki, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ummu Hani, ia berkata, aku melihat Rasulullah mempunyai 4 jalinan rambut. Cara bersisir Rasulullah. 32. Ishaq bin Musa al-Ansyari bercerita kepada kami, Ma'an bin Isa bercerita kepada kami, Malik bin Anas bercerita kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, aku sering menyisir rambut Rasulullah dan saat itu aku sedang haid. 33. Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, Waki memberitahukan kepada kami, Arabi bin Sabih memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Aban yakni Arikashi, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sering meminyaki rambutnya, menyisir janggutnya, dan menutupi kepalanya dengan kain setelah diberi minyak. Sampai-sampai pakaian beliau seperti pakaian penjual minyak. 34. Hanat bin Asari bercerita kepada kami, Abul Ahwas memberitahukan kepada kami,
dari Asy'ats bin Abi Asy'asa, dari ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika bersuci, menyisir, dan mengenakan sandal. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Yahya bin Said memberitahukan kepada kami, dari Hisham bin Hisan, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Abdullah bin Mughaffal. Ia berkata, Rasulullah melarang kami untuk merapikan rambut secara berlebihan, kecuali hanya sesekali. 36. Al-Hasan bin Arafah bercerita kepada kami, Abdus Salam bin Harb bercerita kepada kami, dari Yazid bin Abi Khalid, dari Abul Ala Al-Audi, dari Humaid bin Abdurrahman, dari salah seorang sahabat Nabi. Rasulullah hanya menyisir rambutnya sesekali. Bab uban Rasulullah. 37. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Hamam memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, pernahkah Rasulullah menyemir rambutnya yang beruban? Anas bin Malik menjawab, tidak sampai demikian. Hanya beberapa helai saja di pelipisnya. Namun Abu Bakar pernah mewarnai rambutnya yang memutih dengan daun pacar dan katam. 38. Ishaq bin Mansur dan Yahya bin Musa bercerita kepada kami, keduanya berkata, Abdur Razak bercerita kepada kami, dari Mamar, dari Sabit, dari Anas, ia berkata, aku menghitung dari kepala Rasulullah dan jenggotnya hanya ada 14 helai rambutnya yang berwarna putih. 39. Abu Musa Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami, Abu Dawud memberitahukan kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb, ia berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah ditanya tentang uban Rasulullah. Maka ia menjawab, apabila beliau telah meminyaki rambutnya maka ubannya sama sekali tidak kelihatan. Namun apabila beliau tidak memakai minyak, maka ubannya kelihatan hanya sedikit. 40. Muhammad bin Umar bin Al-Walid Al-Kindi Al-Kufi bercerita kepada kami, Yahya bin Adam memberitahukan kepada kami, dari Syarik, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, uban di kepala Rasulullah itu sekitar 20 helai yang berwarna putih. 41. Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala bercerita kepada kami, Muawiyah bin Hisham memberitahukan kepada kami, dari Syaiban, dari Abu Ishaq, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Abu Bakar pernah berkata, wahai Rasulullah, sungguh Anda telah beruban. Rasulullah bersabda, Surah Hud, Surah Al-Waqiah, Surah Al-Mursalat, Surah Amayata Sa'alun dan Surah Asy-Syamsu Kuwirat yang menyebabkan aku beruban. 42. Sufyan bin Waqi bercerita kepada kami, Muhammad bin Bisir memberitahukan kepada kami, dari Ali bin Solih, dari Abu Ishaq, dari Abu Juhaifah, ia berkata, para sahabat pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami melihat Anda telah beruban. Rasulullah bersabda, Surah Hud dan beberapa surah sebangsanya telah menyebabkan aku beruban. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, ia berkata, Syuaib bin Safwan memberitakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Iyad bin Lakit Al-Ajli, dari Abu Ramsah At-Taimi, Taimum Rabab, ia berkata, aku menghadap Nabi bersama anakku. Kemudian aku menunjukkan Rasulullah kepada anakku dan berkata, inilah Nabi Allah, beliau mengenakan 2 helai pakaian hijau. Beliau memiliki rambut yang telah beruban dan uban beliau berwarna merah. 44. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Suraid bin Anu'man memberitahukan kepada kami, Hamad bin Salamah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb, ia berkata, pernah dikatakan kepada Jabir bin Samurah, apakah di kepala Rasulullah ada ubannya? Dia menjawab, rambut Rasulullah tidak beruban,
kecuali di belahan rambutnya yang tertutup minyak rambut ketika beliau memakainya. Bab Semir Rasulullah 45. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Husyaim bercerita kepada kami, Abdul Malik bin Umair bercerita kepada kami, dari Iyad bin Lakit, ia berkata, Abu Rimsah memberitahukan kepadaku, ia berkata, aku pernah menghadap Rasulullah bersama anakku. Beliau bertanya, apakah ini anakmu? Aku menjawab, ya, dia benar-benar anakku. Beliau bersabda, La tidak akan dibebani oleh dosamu dan kamu tidak akan dibebani oleh dosanya. Saat itu aku melihat uban Rasulullah berwarna merah. Abu Isa berkata, hadis inilah yang paling baik daripada hadis yang lain dalam menjelaskan tentang uban Rasulullah karena riwayat-riwayat lain yang sama sahih menjelaskan bahwa rambut Rasulullah tidak sampai beruban. Adapun nama asli Abu Ramsah adalah Rifa'ah bin Yatsribi Ataimi. 46. Sufyan bin Waki bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami, dari Syarik, dari Utsman bin Mauhab, ia berkata, Abu Hurairah pernah ditanya, apakah Rasulullah mewarnai rambutnya? Abu Hurairah menjawab, iya. 47. Ibrahim bin Harun bercerita kepada kami, An-Nadr bin Surarah memberitahukan kepada kami, dari Abu Janab, dari Iyad bin Lakit, dari Al-Jahzamah, istri Bishr al-Hasyashiyah, ia berkata, saya melihat Rasulullah keluar rumah dan mengeringkan rambut beliau dengan handuk. Saat itu, beliau baru saja mandi. Saya melihat pewarna dari daun inai di rambut beliau. Abu Isa Tirmidzi berkata, guruku ragu apakah periwayatan sebelumnya menggunakan redaksi radun, semir inai atau katam atau ratgun, bekas minyak wangi zafaran. 48. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, Amru bin Ashim memberitahukan kepada kami, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami, Humaid memberitahukan kepada kami, dari Anas, ia berkata, aku pernah melihat rambut Rasulullah disemir. 49. Hamad berkata, Abdullah bin Muhammad bin Ukail memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku pernah melihat potongan rambut Rasulullah disemir saat berada di tempat Anas bin Malik. Bab celak Rasulullah 50. Muhammad bin Humaid Ar-Razi bercerita kepada kami, Abu Dawud At-Tayalisi, dari Abad bin Mansur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, hendaklah kalian hersak dengan menggunakan batu celak tal ismit, sebab celak dapat memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah memiliki sebuah wadah celak yang beliau gunakan untuk bercelak setiap malam, sebanyak 3 kali ke sini mata kanan dan sebanyak 3 kali ke sini mata kiri. 51. Abdullah bin Ashabah al-Hashimi al-Basri bercerita kepada kami, Ubaidillah bin Musa memberitahukan kepada kami, Israel bin Abad bin Mansur memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Yazid bin Harun bercerita kepada kami, Abad bin Mansur memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, sebelum tidur Rasulullah suka memakai celak dengan batu celak al-ismit sebanyak 3 kali di setiap mata beliau. Yazid bin Harun meriwayatkan di dalam hadisnya, Rasulullah memiliki sebuah wadah celak yang beliau gunakan untuk bercelak setiap kali hendak tidur sebanyak 3 kali di setiap mata beliau. 52. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Muhammad bin Yazid memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Al-Mukandir, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian bercelak dengan menggunakan batu celak al-ismit ketika hendak tidur, sebab celak dapat memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. 53. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Bisir bin Al-Mufaddal bercerita kepada kami,
dari Abdullah bin Utsman bin Husain, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah bersabda, alat celak yang paling baik bagi kalian adalah batu celak al-ismit karena hal itu dapat memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. 54. Ibrahim bin al-Mustamir al-Basri bercerita kepada kami, Abu Ashim bercerita kepada kami, dari Utsman bin Abdul Malik, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian memakai celak dengan menggunakan batu celak al-ismit. Bab pakaian Rasulullah. 55. Muhammad bin Humaid Ar-Razi memberitahukan kepada kami, Al-Fadl bin Musa, Abu Tumailah dan Zaid bin Hubab memberitahukan kepada kami, dari Abdul Mukmin bin Khalid, dari Abdullah bin Buraidah, dari Ummu Salamah, ia berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah baju gamis. 56. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Al-Fadl bin Musa bercerita kepada kami, dari Abdul Mukmin bin Khalid, dari Abdullah bin Buraidah, dari Ummu Salamah, ia berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah baju gamis. 57. Ziyad bin Ayub al-Baghdadi bercerita kepada kami, Abu Tumailah bercerita kepada kami, dari Abdul Mukmin bin Khalid, dari Abdullah bin Buraidah, dari ibunya, dari Ummu Salamah, ia berkata, pakaian yang paling suka dikenakan oleh Rasulullah adalah baju gamis. Abu Isa berkata, demikian yang diriwayatkan oleh Ziyad bin Ayub di dalam hadisnya dari Abdullah bin Buraidah, dari ibunya, dari Ummu Salamah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh para perawi yang lain dari Abu Tumailah seperti riwayatnya Ziyad bin Ayub. Dalam hadis ini Abu Tumailah menambahkan riwayat dari ibunya dan itu adalah lebih sahih. 58. Abdullah bin Muhammad bin Al-Hajjaj bercerita kepada kami, Mu'az bin Hisham bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami, dari Budail, yakni Ibnu Salib al-Ukaili, dari Syahr bin Hausyab, dari Asma binti Yazid, ia berkata, panjang lengan baju Rasulullah adalah sampai pergelangan tangan. 59. Abu Amr al-Husain bin Huraits bercerita kepada kami, Abu Nuaim memberitahukan kepada kami, Suhair memberitahukan kepada kami, dari Urwah bin Abdillah bin Kusyair, dari Muawiyah bin Qurrah. Dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah bersama sekelompok orang dari kabilah Muzainah untuk berbayat kepada beliau. Saat itu, pakaian beliau terbuka barangkali ia mengatakan kancing baju beliau terlepas. Kemudian aku memasukkan tangan ke dalam saku baju beliau, lalu tanganku menyentuh sebuah cincin. 60. Abdu bin Humaid bercerita kepada kami, Muhammad bin Al-Fadl bercerita kepada kami, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami, dari Habib bin Asis Syahid, dari Al-Hasan, dari Anas bin Malik. Suatu hari Nabi keluar rumah dengan bersandar kepada Usamah bin Zaid dengan mengenakan pakaian kitar, sejenis pakaian yang terbuat dari katun dan di dalamnya ada warna merah yang diletakkan di pundak beliau. Kemudian beliau melaksanakan salat berjamaah bersama para sahabat. Abdu bin Humaid berkata, Muhammad bin Al-Fadl berkata, Yahya bin Ma'in pernah bertanya kepadaku tentang hadis ini pada awal bermajelis kepadaku. Maka aku berkata, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami. Ia berkata, seandainya saja dari kitabmu. Lalu aku berdiri untuk mengeluarkan kitabku, lalu ia memegang bajuku kemudian berkata, diktekanlah untukku karena aku khawatir tidak berjumpa lagi denganmu. Ia, Muhammad bin Al-Fadl berkata, maka aku mendiktekan untuknya, kemudian aku keluarkan kitabku lalu aku bacakan kepadanya. 61. Suwaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Said bin Iyas al-Jurairi, dari Abu Nadrah, dari Abu Said al-Khusri, ia berkata, apabila Rasulullah mengenakan namanya, seperti sorban, baju,
atau selendang beliau berdoa. Ya Allah, segala puji hanya bagimu, sebagaimana engkau telah memberi aku pakaian, aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini, serta kebaikan sesuatu yang diciptakan untuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini, serta keburukan sesuatu yang diciptakan untuknya. 62. Hisham bin Yunus Al-Kufi bercerita kepada kami, Al-Qasim bin Malik Al-Muzani memberitahukan kepada kami, dari Al-Jurairi, dari Abu Nadrah, dari Abu Said Al-Khuzri, dari Nabi dengan lafal yang semisal itu. 63. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Mu'az bin Hisham bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, pakaian yang paling disukai Rasulullah adalah hibarah, jenis pakaian katun dari Yaman. 64. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Abdur Razak memberitahukan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Aum bin Abi Juhaifah, dari ayahnya, ia berkata, aku melihat Rasulullah mengenakan pakaian berwarna merah, seakan-akan aku bisa melihat kilauan dari betis beliau. Sufyan berkata, menurut pendapatku, yang dimaksud dengan pakaian berwarna merah itu adalah hibarah. 65. Ali bin Hashram bercerita kepada kami, Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami, dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan ketika mengenakan pakaian berwarna merah dari Rasulullah. Rambut beliau hampir menyentuh kedua bahunya. 66. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitakan kepada kami, Ubaidillah bin Iyad yakni Ibnu Lakit memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Ramsah, ia berkata, aku melihat Nabi mengenakan 2 selimut berwarna hijau. 67. Abdu bin Humaid bercerita kepada kami, ia berkata, Affan bin Muslim memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Hasan Al-Anbari memberitahukan kepada kami, dari 2 neneknya, Duhaibah dan Ulaibah, dari Kailah binti Mahramah, ia berkata, aku melihat Rasulullah mengenakan 2 helai pakaian izar, kain usang yang diwarnai dengan zafaran dan warnanya sudah luntur. Dalam hadits tersebut terdapat kisahnya yang panjang. 68. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Bisir bin Al-Mufadal memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Utsman bin Husain, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian berpakaian putih untuk dipakai oleh orang-orang yang hidup di antara kalian, dan gunakanlah untuk mengafani orang-orang yang meninggal di antara kalian. Sebab, ia adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian. 69. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahukan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Habib bin Abi Sabit, dari Maimun bin Abi Syaib, dari Samurah bin Jundab, ia berkata, Rasulullah bersabda, pakailah pakaian yang berwarna putih, karena ia lebih suci dan lebih baik, dan gunakanlah untuk mengafani orang-orang yang meninggal di antara kalian. 70. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Yahya bin Zakaria bin Abi Zaid memberitahukan kepada kami, ayahku memberitahukan kepada kami, dari Musab bin Syaibah, dari Saifayah binti Syaibah, dari Aisyah, ia berkata, pada suatu pagi Rasulullah keluar dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu berwarna hitam. 71. Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, ia berkata, Waki bercerita kepada kami, ia berkata, Yunus bin Abi Ishaq bercerita kepada kami, dari ayahnya, dari Asyabi, dari Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah, dari ayahnya, Rasulullah pernah mengenakan jubah Romawi, di mana lengan jubah itu sempit. Bab kehidupan Rasulullah. 72. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami,
Hamad bin Zaid bercerita kepada kami, dari Ayub, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, suatu hari, kami bersama Abu Hurairah yang sedang mengenakan pakaian berwarna merah tanah dan terbuat dari katun. Kemudian Abu Hurairah membuang ingus pada salah satu dari kedua pakaiannya itu, berkata, wah, wah. Lalu ia kembali membuang ingus pada pakaiannya. Ketika itu, aku tersungkur ke tanah, repat di antara mirabar Rasulullah dan kamar Aisyah. Aku nyaris pingsan karena kelaparan. Kemudian seseorang datang dan meletakkan kakinya di atas leherku. Ia mengira bahwa aku orang gila, padahal aku bukan orang gila. Aku hanya kelaparan. 73. Qutaibah bercerita kepada kami, Ja'far bin Sulaiman Adubai bercerita kepada kami, dari Malik bin Dinar, ia berkata, Rasulullah sama sekali tidak pernah memakan roti ataupun daging sampai kenyang kecuali ketika Dafaf Malik bin Dinar berkata, aku bertanya kepada seorang penduduk Badui, apa yang dimaksud dengan dafaf? Ia menjawab, yaitu ketika seseorang memakan makanan bersama orang banyak. Bab sepatu Rasulullah. 74. Hanad bin Asari bercerita kepada kami, Waki bercerita kepada kami, dari Dalham bin Solih, dari Hujr bin Abdillah, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, Raja Najasyi pernah memberi hadiah sepasang sepatu berwarna hitam pekat kepada Rasulullah. Beliau pun memakainya, kemudian berwudu dan mengusap sepatu tersebut. 75. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Yahya bin Zakaria bin Abi Zaid bercerita kepada kami, dari Al-Hasan bin Ayasi, dari Abu Ishaq, dari Asi Syabi, ia berkata, Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, dia pernah memberi hadiah sepasang sepatu kepada Rasulullah lalu beliau memakainya. Israel meriwayatkan dari Jabir, dari Amir, dan sebuah jubah. Kemudian Nabi memakai keduanya hingga rusak. Beliau tidak mengetahui, apakah sepatu dan jubah itu berasal dari kulit binatang yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat. Bab sandal Nabi. 76. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abu Dawud At-Tayalisi bercerita kepada kami, Hamam bercerita kepada kami, dari Qatadah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana bentuk sandal Rasulullah? Anas bin Malik menjawab, sepasang sandal beliau menggunakan dua tali gibal, tali sandal yang disatukan ujungnya dan terjepit di antara dua jari kaki. 77. Abu Quraib Muhammad bin Alala bercerita kepada kami, ia berkata, Waki memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Khalid Al-Hiza, dari Abdullah bin Al-Harits, dari Ibnu Abbas, ia berkata, sandal Rasulullah memiliki dua tali gibal, yang setiap talinya terbagi menjadi dua. 78. Ahmad bin Mani, dan Yakub bin Ibrahim bercerita kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi memberitahukan kepada kami, Isa bin Tahman memberitahukan kepada kami, suatu ketika Anas bin Malik memperlihatkan kepada kami sepasang sandal yang gundul, tak berbulu, yang memiliki dua kibal. Kemudian Sabit menceritakan kepadaku dari Anas, bahwa kedua sandal itu adalah milik Rasulullah. 79. Ishaq bin Musa Al-Ansyari bercerita kepada kami, ia berkata, Ma'an memberitakan kepada kami, ia berkata, Malik memberitahukan kepada kami, Said bin Abi Said Al-Makbari memberitahukan kepada kami, dari Ubaid bin Juraij, bahwasanya ia pernah berkata kepada Ibnu Umar, saya pernah melihat Anda menggunakan sandal sibtiyah tanpa bulu. Ibnu Umar menjawab, aku pernah melihat Rasulullah memakai sandal yang tak berbulu, dan berwudu tanpa melepaskannya. Karena itu, maka aku suka memakainya. 80. Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami, Abdur Razak memberitahukan kepada kami, dari Mamar, dari Ibnu Abi Zib, dari Solih, Maula Atawamah, dari Abu Hurairah, ia berkata,
sandal Rasulullah memiliki 2 gibal tali sandal yang bersatu pada bagian depannya dan terjepit di antara 2 jari kaki. 81. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Abu Ahmad bercerita kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Asadi, ia berkata, seseorang yang mendengar dari Amru bin Huraits bercerita kepadaku, ia berkata, saya melihat Rasulullah salat dengan sepasang sandal yang berlubang bertambal. 82. Ishaq bin Musa al-Ansyari bercerita kepada kami, Ma'an memberitahukan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Abu Azanat, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal, bukan sepasang. Namun hendaklah ia menggunakan keduanya atau melepaskan keduanya. 84. Ishaq bin Musa bercerita kepada kami, Ma'an memberitahukan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, Nabi melarang seseorang makan dengan tangan kiri, atau berjalan dengan satu sandal. 85. Qutaibah bercerita kepada kami, dari Malik, Ishaq bin Musa memberitakan kepada kami, Ma'an memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik memberitahukan kepada kami, dari Abu Azanat, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, jika salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka mulailah dari yang kanan dan jika melepas, maka mulailah dari yang kiri. Jadikanlah kaki kanan terlebih dahulu memakai sandal dan yang terakhir melepasnya. 86. Abu Musa Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah memberitahukan kepada kami, Asy'ats, yakni putra Abi Asy'atsa, dari ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah selalu mendahulukan anggota bagian kanan semampu yang beliau lakukan saat bersisir, memakai sandal, dan saat bersuci. 87. Muhammad bin Marzuq Abu Abdillah bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah bercerita kepada kami, Hisham bercerita kepada kami, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, ia berkata, sandal Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar menggunakan 2 tali gibal. Utsman yang pertama kali menggunakan sandal dengan 1 ikatan. Bab cincin Rasulullah. 88. Qutaibah bin Said dan yang lainnya bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Wahbe, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, ia berkata, cincin nalu terbuat dari perak, dan mata cincinnya berasal dari Habasyah, Ethiopia. 89. Qutaibah bercerita kepada kami, Abu Awanah memberitahukan kepada kami, dari Abu Bisir, dari Nafi, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi membuat cincin dari perak. Beliau menstempel dengannya dan tidak memakainya. 90. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Hafiz bin Umar bin Ubaid yakni At-Tanafisi memberitahukan kepada kami, Suhair Abu Khaitsamah memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, cincin Nabi dari perak, dan mata cincinnya juga dari perak. 91. Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami, Mu'az bin Hisham memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku bercerita kepadaku, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata, ketika Nabi hendak menulis surat kepada raja-raja, mereka tidak mau menerima surat, kecuali jika ada stempelnya. Lalu beliau membuat sebuah cincin dan aku melihat putihnya cincin itu di tangan beliau. 92. Muhammad bin Yahya bercerita kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al-Ansyari bercerita kepada kami, ia berkata, ayahku bercerita kepadaku, dari Sumamah, dari Anas bin Malik, ia berkata, ukiran mata cincin Rasulullah bertuliskan, Muhammad 1 baris, Rasul 1 baris, dan Allah 1 baris.
93. Nasr bin Ali al-Juhdami Abu Amru bercerita kepada kami, ia berkata, Nuh bin Qais memberitahukan kepada kami, dari Khalid bin Qais, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, Nabi hendak menulis surat kepada Kisra, Raja Persia, Kaisar, Raja Romawi, dan Najasyi, Raja Ethiopia. Kemudian ada yang mengatakan, mereka tidak mau menerima surat, kecuali jika ada stempelnya. Lalu Rasulullah membuat cincin dari perak, dan diukir tulisan Muhammad Rasulullah. 94. Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami, Said bin Amir dan Al-Hajjaj bin Minhal memberitahukan kepada kami, dari Hamam, dari Ibnu Juraj, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik, Nabi melepas cincinnya ketika masuk WC. 95. Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami, Abdullah bin Numair memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar memberitahukan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah membuat cincin dari perak. Pertama beliau yang memakai, kemudian dipakai Abu Bakar, kemudian dipakai Umar, kemudian dipakai Utsman, hingga akhirnya terjatuh di sumur air Aris. Ukirannya bertuliskan, Muhammad Rasulullah. Cara Rasulullah mengenakan cincin. 96. Muhammad bin Sa'al bin Askar al-Baghdadi dan Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, keduanya berkata, Yahya bin Hasan memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal memberitahukan kepada kami, dari Syarik bin Abdillah bin Abi Namr, dari Ibrahim bin Abdillah bin Hunain, dari ayahnya, dari Ali bin Abi Talib, Nabi memakai cincin beliau di jari tangan kanannya. Harun memberitahukan kepada kami, dari Hamad bin Salamah, ia berkata, aku melihat Ibnu Abi Rafi memakai cincin pada jari tangan kanannya. Kemudian aku bertanya mengenai hal tersebut. Ia menjawab, aku pernah melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin pada jari tangan kanannya, dan ia Abdullah bin Ja'far mengatakan, Rasulullah memakai cincin di tangan kanannya. 99. Yahya bin Musa bercerita kepada kami, Abdullah bin Numair bercerita kepada kami, Ibrahim bin Al-Fadl memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Ukail, dari Abdullah bin Ja'far, Nabi memakai cincin di tangan kanannya. 102. Muhammad bin Abi Umar bercerita kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Ayub bin Musa, dari Nafi, dari Ibnu Umar, Rasulullah memakai cincin dari perak. Beliau memosisikan mata cincinnya di arah telapak tangannya. Pada cincinnya ada ukiran yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Beliau melarang sahabat lain membuat cincin dengan ukiran semacam itu, dan cincin itulah yang jatuh dari tangan sahabat Muwaqib di sumur Aris. 103. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Hatim bin Ismail memberitahukan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, Al-Hasan dan Al-Husain memakai cincin di tangan kiri. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Muhammad bin Isa, yakni Ibnu Attabah memberitahukan kepada kami, Abad bin Alwam bercerita kepada kami, dari Said bin Abi Urubah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, Nabi memakai cincin di tangan kanannya. Abu Isa berkata, hadis ini garib. Kami tidak mengetahui yang semisal ini dari hadis Said bin Abi Urubah, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi kecuali dari jalur ini. Sebagian sahabat Qatadah meriwayatkan dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi, bahwasanya beliau memakai cincin di tangan kirinya, dan hadits tersebut tidaklah sahih. 105. Muhammad bin Ubaid al-Muharibi bercerita kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazm bercerita kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah membuat cincin dari emas lalu memakainya di tangan kanannya, lalu orang-orang pun juga membuat cincin dari emas.
Kemudian Rasulullah membuang cincin itu seraya bersabda, "Aku tidak akan memakainya lagi untuk selama-lamanya." Lantas orang-orang pun membuang cincin mereka. Bab pedang Rasulullah 106. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Wahbay bin Jarir memberitahukan kepada kami, ayahku memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata, bagian atas gagang pedang Rasulullah terbuat dari perak. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Mu'az bin Hisham memberitahukan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, dari Qatadah, dari Said bin Abil Hasan, ia berkata, bagian atas gagang pedang Rasulullah terbuat dari perak. 108. Abu Ja'far Muhammad bin Sadran al-Basri bercerita kepada kami, Talib bin Hujair memberitahukan kepada kami, dari Hud yakni Ibnu Abdillah bin Sa'ad dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah masuk Mekah saat terjadi penaklukan. Sementara pada pedang beliau terdapat emas dan perak. Talib berkata, lalu aku bertanya kepada Hud bin Abdullah tentang perak tersebut, lantas ia menjawab, bagian atas gagang pedang beliau terbuat dari perak. Talib berkata, lalu aku bertanya kepada Hud bin Abdullah tentang perak tersebut, lantas ia menjawab, bagian atas gagang pedang beliau terbuat dari perak. Muhammad bin Syuja al-Baghdadi bercerita kepada kami, Abu Ubaidah al-Haddad memberitahukan kepada kami, dari Utsman bin Sa'ad, dari Ibnu Sirin, ia berkata, aku membuat pedangku mirip seperti pedang Samurah bin Jundab, sementara Samurah meyakini bahwa ia membuat pedangnya mirip seperti pedang Rasulullah dan pedang Rasulullah bagian ujungnya berbentuk melengkung. Bab baju perang Rasulullah 111. Abu Said Abdullah bin Said al-Ashaj bercerita kepada kami, Yunus bin Bukair memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yahya bin Abad bin Abdullah bin Azubair, dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Azubair, dari Azubair bin al-Awam, ia berkata, pada saat perang Uhud Nabi mengenakan dua baju perang. Lalu beliau naik ke atas batu tetapi tidak bisa. Maka Talah pun berjongkok di bawahnya hingga Nabi dapat naik di atas batu tersebut. Zubair berkata, aku mendengar Nabi bersabda, telah wajib bagi Talah masuk surga. 112. Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami, Sufyan bin Uyainah bercerita kepada kami, dari Yazid bin Hasyaifah, dari Asaid bin Yazid, pada perang Uhud, Rasulullah memakai dua baju besi, dan beliau memakai keduanya secara rangkap. Helm besi Rasulullah 113. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Malik bin Anas bercerita kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, Nabi memasuki kota Mekah dengan memakai helm besi. Kemudian dikatakan kepada beliau, Ibnu Khatal berlindung di kelambu kiswah Ka'bah. Maka beliau pun bersabda, bunuhlah dia. 114. Isa bin Ahmad bercerita kepada kami, Abdullah bin Wahbay bercerita kepada kami, Malik bin Anas bercerita kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, Nabi memasuki kota Mekah pada hari penaklukan Mekah dengan memakai helm besi. Setelah beliau melepaskannya, datanglah seorang laki-laki seraya berkata, Ibnu Khatal berlindung di kelambu kiswah Ka'bah. Kemudian beliau bersabda, bunuhlah dia. Ibnu Syihab berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwa saat itu Rasulullah tidak sedang dalam keadaan ihram.